Malam ini, angin dari pegunungan turun pelan. Langit gelap, awan menutup bulan. Aku duduk di pendopo. Di kejauhan, dinding-dinding Singosari berdiri diam. Semua ini milikku sekarang. Tapi aneh, rasa takut tak pernah pergi. Aku adalah Ken Arok. Orang bilang aku anak dewa. Ada juga yang bilang aku anak biasa. Aku sendiri, aku tidak peduli. Yang jelas, aku adalah raja, penguasa Singosari. Tetapi menjadi raja bukan berarti hidupku aman. Bahaya selalu mengintai. Di luar tembok, di balik tirai, bahkan dalam pikiranku sendiri. Kamu dengarkan cerita ini. Aku ingin kamu simpan baik-baik dalam hati. Dan sebelum kita lanjut, tulis di komentar. Kamu mendengarkan ini di mana? Dan jam berapa sekarang? Aku ingin tahu siapa saja yang mengikuti ceritaku malam ini. Sekarang, dengarkan baik-baik. Karena menjadi aku adalah hidup yang berbahaya. Malam di Singosari seperti ini. Langit gelap. Udara dingin turun dari pegunungan. Lampu minyak bergetar pelan di sudut pendopo. Aku duduk diam, sendiri di antara bayang-bayang. Tirai tipis bergoyang. Suara binatang malam datang perlahan. Aku dengar napasku sendiri. Aku rasakan detak jantung di dada. Hati ini tidak pernah benar-benar tenang. Aku adalah Ken Arok. Nama yang orang-orang kenal. Ada yang kagum, ada yang membenci, ada yang takut menyebutkan namaku. Aku lahir bukan di istana. Aku tidak tumbuh dalam kemewahan. Aku besar di lorong pasar, di jalan-jalan kecil yang bau dan sempit. Aku tahu rasa lapar. Aku tahu kerasnya hidup. Aku tahu liciknya manusia. Aku tumbuh dari semua itu. Dan sekarang, aku duduk di sini, di pendopo kayu yang besar, di istana Singosari, di tempat yang orang bilang puncak kekuasaan. Tapi semakin tinggi aku berdiri, semakin jelas bayangan di bawah. Semakin besar yang aku miliki, semakin banyak yang ingin merebutnya. Aku tidak pernah percaya sepenuhnya kepada siapapun. Aku lihat wajah-wajah di sekitarku. Aku dengar bisikan pelan di balik dinding. Aku tahu mereka semua punya rencana. Aku pernah jadi orang kecil. Aku pernah dicaci. Aku pernah diabaikan. Tapi semua itu mengajarkan aku banyak hal. Aku belajar sabar. Aku belajar menunggu waktu. Aku belajar membaca gerakan manusia. Aku belajar mengenali suara kebohongan. Sekarang aku di sini. Tapi aku tahu istana ini tidak seindah yang terlihat. Tembok besar tidak selalu melindungi. Di luar sana, orang-orang mungkin tertidur. Tapi tidak semua mimpi mereka itu baik. Ada yang bermimpi aku jatuh. Ada yang bermimpi aku hilang. Aku tidak takut pada bayangan itu. Tapi aku tidak bisa lengah. Karena satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan semua yang aku bangun. Aku memandang halaman istana. Rumput basah terkena embun malam. Pohon-pohon yang berdiri diam. Bayangan mereka menari di tanah. Aku pikir betapa cepat hidup ini berubah. Dulu aku hanya pengembara kecil. Kini aku seorang penguasa. Tapi rasa cemas itu tetap sama.
Aku masih ingat malam-malam di lorong sempit, tidur di sudut pasar yang dingin, mendengar suara orang-orang bertengkar, merasakan perut kosong yang menggigil. Semua itu belum hilang dari kepalaku, walau sekarang tubuh ini dilapisi kain sutra, walau tangan ini memegang tongkat kekuasaan. Aku, aku tetap manusia yang punya rasa takut. Tapi aku tidak biarkan rasa itu menguasai. Aku mempelajari cara mengendalikan perasaan tersebut. Aku pakai rasa takut sebagai pelindung, sebagai pengingat agar tidak sembrono. Aku lihat penjaga istana. Dia berjaga di kejauhan. Tombak mereka berdiri tegak, mata mereka awas. Tapi aku tahu, kadang bahaya datang dari dalam. Aku pernah dengar cerita tentang raja-raja besar. Mereka tumbang bukan karena musuh di luar, tapi karena pengkhianatan di dalam istana. Karena kepercayaan yang salah, karena kelengahan yang kecil. Aku tidak mau jadi seperti itu. Aku tidak mau jadi cerita sedih. Aku tidak mau jadi nama yang dilupakan. Aku bangun semua ini dengan susah payah. Aku harus menjaganya sampai akhir. Malam semakin larut, udara semakin dingin, lampu minyak semakin kecil cahayanya. Tapi mata aku tetap terbuka. Aku tahu, besok pagi akan datang dengan cepat. Besok akan ada rapat. Akan ada orang-orang datang membawa urusan besar, urusan negeri, urusan perang, urusan tanah, dan urusan hati manusia. Semua itu selalu menunggu, tidak pernah selesai, tidak pernah benar-benar tenang. Tetapi aku tidak mundur. Aku sudah jauh melangkah. Aku sudah terlalu dalam di sini. Tidak ada jalan kembali. Yang ada hanya jalan ke depan. Setapak demi setapak, hati-hati tapi pasti. Aku menarik napas dalam, merasakan udara dingin masuk. Aku membiarkan pikiran ini berjalan secara pelan. Malam ini milikku. Tidak ada suara kecuali angin. Tidak ada langkah kaki kecuali bayangan. Aku sendiri, tapi aku tidak pernah benar-benar sendiri. Ada nama besar yang aku bawa. Ada masa lalu yang aku tinggalkan. Ada ambisi yang aku kejar. Ada rasa takut yang aku sembunyikan. Itu semua bagian dari aku. Bagian dari jalan yang aku pilih. Aku bukan lahir untuk ini, tapi aku memilih untuk berada di sini. Dan aku akan tetap di sini sampai saatnya tiba. Sampai semua orang tahu aku tidak sekedar bayangan masa lalu. Aku adalah bagian dari Singosari. Aku adalah bagian dari kisah ini. Aku duduk di sini, menunggu waktu berlalu, menunggu pagi datang, dan aku siap menghadapi semuanya. Aku tidak tahu ayahku siapa. Aku tidak pernah mengenal wajahnya. Aku juga tidak pernah bertanya. Aku takut untuk bertanya. Aku juga tidak kenal siapa ibuku. Aku hanya mendengar cerita-cerita orang. Perempuan itu melahirkan aku, kemudian pergi, lalu hilang seperti bayangan. Aku tumbuh tanpa nama. Aku tumbuh tanpa asal. Orang-orang memanggilku bocah liar, anak jalanan yang tidak jelas. Mereka bilang aku anak dewa. Mereka juga bilang aku anak setan. Aku mendengar semua panggilan itu, tetapi aku tidak peduli. Aku besar di jalanan, di lorong sempit yang bau, di pasar yang ribut,
di sudut-sudut yang orang hindari. Aku mengenal bau tanah yang basah, bau sampah yang menggunung, bau keringat orang kelaparan, bau darah perkelahian kecil. Aku tidur di bawah jembatan kayu, di samping tumpukan jerami yang busuk. Aku tidur bersama dengan nyamuk. Aku tidur dengan perut yang kosong. Aku bangun setiap pagi dengan lapar yang semakin menjadi. Aku mencari makan di tumpukan sampah. Aku mencari remah roti di tanah yang kotor. Tidak ada yang peduli dengan hidupku. Tidak ada yang tanya siapa aku. Aku hanya anak kecil yang tidak punya nama, yang harus mencari hidup sendiri. Aku belajar melihat sekeliling. Aku belajar membaca wajah orang. Aku tahu siapa yang jahat. Aku tahu siapa yang pura-pura baik. Aku lihat tangan licik mencuri. Aku lihat mata tajam yang mengintai. Aku lihat lidah manusia yang berbohong. Semua itu aku simpan di dalam kepalaku. Dari kecil, aku tahu dunia ini tidak adil. Yang lemah diinjak, yang kuat berkuasa. Aku tidak mau diinjak. Aku harus jadi yang berdiri tegak. Aku harus belajar dengan cepat. Kalau tidak, aku akan menghilang. Aku mulai ikut gerombolan pasar. Aku belajar bicara dengan licin. Aku belajar tipu daya kecil. Aku belajar sembunyi dari penjaga. Aku pernah diciduk prajurit. Aku pernah dihajar preman. Aku pernah dikhianati teman. Aku pernah jatuh berkali-kali. Tapi aku tidak berhenti. Aku mempelajari setiap luka, mempelajari setiap pukulan, mempelajari setiap kegagalan. Aku tahu, semua itu guru. Guru yang keras. Guru yang tidak pernah sabar. Tapi guru yang ajarkan aku untuk kuat. Aku lihat istana dari kejauhan. Aku lihat tembok tinggi berdiri megah. Aku lihat bendera berkibar pelan. Aku tahu, suatu hari aku harus ke sana. Aku tidak punya nama besar. Aku tidak punya darah bangsawan. Tapi aku punya kepala yang tidak pernah diam. Aku punya nyali yang tidak luntur. Aku perlahan cari jalan. Aku mencari celah kecil, mencari orang yang bisa aku dekati. Aku mencari kabar yang bisa aku jual. Aku menjadi telinga di pasar. Aku mendengar gosip dari istri pedagang. Aku mendengar keluhan tukang kayu. Aku mendengar cerita mabuknya prajurit-prajurit. Dari situ, aku tahu lebih banyak. Aku tahu siapa yang kuat. Aku tahu siapa yang mulai lemah. Dan aku tahu siapa yang haus kuasa. Aku tidak membuang waktu. Aku menjalin hubungan secara diam-diam. Aku titip kabar ke mulut-mulut yang cepat. Aku menanam namaku pelan-pelan. Mereka mulai mengenal aku. Anak jalanan yang cepat paham. Anak pasar yang tidak bodoh. Anak kecil yang tidak takut mengambil resiko. Aku tidak peduli mereka menyebut aku apa. Aku tidak peduli mereka hina masa laluku. Aku tidak peduli aku bukan anak siapa-siapa. Yang aku tahu, aku tidak akan tetap di bawah. Aku pernah dengar cerita tentang Singosari, tentang raja-raja besar, tentang penguasa yang dilahirkan dari garis istana. Tapi aku juga dengar cerita tentang yang naik sendiri. Aku ingin seperti itu.
Aku ingin berdiri dengan caraku sendiri. Aku ingin dunia tahu aku bisa. Aku ingin semua orang berhenti meremehkan. Aku mempelajari setiap langkah mereka, mengamati cara mereka bicara. Aku menghafal jalur ke pintu istana. Aku hitung peluang di dalam kepala. Semua itu aku kumpulkan perlahan, seperti batu kecil yang disusun, seperti jaring yang dirangkai diam-diam, seperti benih yang ditanam dengan sabar. Malam-malam panjang aku terjaga. Aku lihat bintang di langit hitam. Aku bayangkan suatu hari aku di dalam istana. Aku bayangkan suatu hari aku dikenal semua orang. Bukan sebagai anak siapa-siapa, tapi sebagai orang yang tidak bisa diabaikan. Sebagai orang yang dihormati, sebagai orang yang harus dihitung keberadaannya. Aku tahu jalanku panjang. Aku tahu jalanku tidak mudah. Tapi aku tidak pernah takut, karena aku sudah biasa hidup di antara bahaya. Aku tidak butuh darah bangsawan. Aku tidak butuh nama besar. Aku hanya butuh kepala yang tidak kosong. Aku hanya butuh hati yang tidak gampang goyah. Dan malam ini, aku duduk di sini, di Singosari yang besar. Aku sudah mulai masuk ke lingkaran itu. Aku sudah mulai berjalan di jalur itu. Aku bukan anak siapa-siapa, tapi aku tahu aku akan jadi orang yang mereka perhatikan. Aku akan jadi orang yang mereka bicarakan. Semua itu sudah aku mulai, dan aku tidak akan berhenti. Aku tidak lahir untuk ini. Aku tidak tumbuh dengan cerita besar. Tidak ada ramalan yang menyebut namaku. Tidak ada mimpi indah tentang masa depanku. Tapi aku ingat jelas langkah pertama yang aku ambil. Langkah yang bawa aku ke sini. Langkah yang pelan, tapi pasti. Aku mulai dari jalan sempit di pasar. Lorong-lorong kecil yang bau. Tumpukan sampah di sudut. Bau keringat yang bercampur dengan tanah. Di sana, aku belajar membaca manusia. Aku melihat tatapan orang lapar. Aku melihat gerak tangan yang curang. Aku bisa mendengar bisikan tipu daya. Aku tidak sekedar melihat. Aku menyimpan semuanya di dalam kepala. Aku menghitung siapa yang kuat. Aku mencatat siapa yang lengah. Waktu itu aku kecil, tapi pikiranku tidak kecil. Aku tahu dunia ini keras. Aku tahu hidup ini soal akal. Aku membantu pedagang angkat barang. Aku menjaga warung saat mereka pergi. Aku menjadi kurir untuk mengantar kabar. Semua itu aku lakukan diam-diam. Aku mendengar nama Tunggul Ametung, penguasa Tumapel yang kuat. Kabar tentang dia tersebar dengan cepat. Kabar tentang kekuasaan yang ia genggam. Aku penasaran. Aku penasaran dengan istana. Aku melihatnya dari kejauhan. Temboknya begitu tinggi dan kokoh. Prajuritnya berdiri di setiap sudut. Aku tahu aku harus ke sana. Tetapi tidak bisa asal datang. Aku harus punya alasan. Aku harus cari jalan masuk. Aku mulai dari yang kecil. Aku mendekati orang yang dekat istana. Aku mendengar keluhan mereka. Aku menawarkan bantuan sederhana. Aku jaga gudang di pinggir kota. Aku membantu mengawasi pintu belakang. Aku mengantar pesan untuk orang penting. Semua aku lakukan dengan tenang. Tidak semua orang menyukai aku di sana. Mereka melihat aku anak jalanan. Mereka curiga dengan niatku. Tapi aku tidak peduli. Aku buktikan aku bisa dipercaya. Aku kerja tanpa banyak bicara. Aku mendengar lebih banyak dari mereka. Aku melihat lebih dalam dari mereka. Malam-malam panjang,
Aku gunakan untuk berpikir. Aku bayangkan jalan menuju istana. Aku susun rencana perlahan. Aku menunggu waktu yang tepat. Kesempatan itu datang diam-diam. Seorang pejabat terluka. Posisinya kosong untuk sementara. Aku ditunjuk untuk menjaga gudang utama. Banyak yang heran. Kenapa aku? Aku tidak bisa jawab. Aku hanya tersenyum pelan. Tapi aku tahu, ini awal dari segalanya. Dari gudang itu, aku melihat istana dengan jelas. Aku lihat arus orang keluar masuk. Aku mendengar kabar yang beredar. Aku tahu rahasia kecil yang tersembunyi. Aku melihat pedagang kayu datang. Aku melihat utusan asing berbicara. Aku melihat prajurit membawa pesan rahasia. Aku melihat wajah-wajah yang haus kuasa. Aku simpan semua itu di dalam kepala. Aku mempelajari jalur rahasia. Aku tandai gerak orang penting. Aku hafal siapa yang bisa aku dekati. Aku tidak buru-buru. Aku sabar, seperti batu di sungai. Aku membiarkan waktu mengalir. Aku menunggu sampai semuanya matang. Satu persatu, aku masuk ke lingkaran kecil. Aku bicara dengan prajurit rendah. Aku menemui pelayan yang banyak tahu. Aku mendengar cerita tentang raja dan keluarganya. Aku mendengar kabar tentang ketegangan di istana, tentang perebutan kekuasaan yang diam-diam, tentang ketidakpuasan yang tumbuh secara perlahan, tentang bayangan pemberontakan yang mengendap. Semua itu bukan hal baru untukku. Dunia selalu seperti itu. Yang kuat akan berkuasa, yang lemah mengendap di bawah. Tapi aku tidak mau di bawah. Aku sudah ambil langkah pertama. Aku tidak mau berhenti. Aku tidak akan jadi penonton. Aku mempelajari wajah Tunggul Nametung, mengamati tatapannya yang keras, menghitung gerak-geriknya di keramaian. Aku melihat siapa yang ia percaya. Aku tidak buru-buru dekati dia. Aku tahu waktunya belum tepat. Aku harus siapkan segalanya dulu. Aku harus pastikan semuanya rapi. Malam-malam aku tetap berjaga. Aku duduk di sudut gelap. Aku dengar suara angin lewat. Aku hitung detik demi detik. Setiap malam, aku semakin paham. Aku melihat pola yang tersembunyi. Aku dengar bisikan yang disembunyikan. Aku tahu jalur yang bisa aku ambil. Aku tidak takut dengan resiko. Aku sudah hidup di antara bahaya. Aku tidak gentar dengan ancaman. Aku sudah biasa dihadapi ketakutan. Langkah pertama ini kecil, tapi aku tahu nilainya besar. Langkah kecil ini membawa aku ke pintu istana, membawa aku ke pusat kekuasaan. Aku tidak peduli dengan omongan orang, tidak peduli dengan pandangan sinis mereka. Aku tidak peduli darah siapa yang mengalir di tubuhku. Yang aku peduli adalah kemana aku melangkah. Dan malam ini, aku tahu langkah pertama itu sudah aku ambil. Aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan berbalik. Aku akan terus maju sampai semua orang paham. Aku bukan anak jalanan lagi. Aku bukan bayangan di lorong sempit. Aku adalah orang yang mereka lihat, orang yang mereka perhitungkan, orang yang mereka tunggu jatuh. Tetapi aku tidak akan mudah dijatuhkan. Aku duduk di sini, di dekat istana yang dulu jauh. Aku memandang langit malam. Aku siap untuk langkah berikutnya. Aku ingat hari itu dengan jelas. Hari ketika pertama kali aku melihat keris itu. Bukan keris biasa.
bukan senjata pasar yang dijual murah. Keris ini berbeda. Namanya sudah lama terdengar. Dibuat oleh tangan Empu Gandring. Dibicarakan di warung kopi. Ditakuti di jalanan sempit. Diincar oleh orang-orang besar. Aku tidak mencari keris itu. Tetapi keris itu yang datang kepadaku. Seperti nasib yang sudah ditulis diam-diam. Seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahku. Keris itu kecil, tapi tajam seperti janji. Lekuknya halus, bilahnya dingin. Tapi ada sesuatu yang tidak terlihat. Bukan hanya besi dan logam, ada dendam di dalamnya. Ada kutukan yang mengendap. Ada harga yang harus dibayar. Aku tidak peduli semua itu. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Aku tahu hidup ini tidak gratis. Aku tahu kuasa tidak datang cuma-cuma. Keris itu milik siapa sebelumnya? Aku tahu jawabannya. Tunggulah Metung, penguasa Tumapel, orang yang berdiri di antara aku dan istana. Aku lihat dia setiap hari. Bajunya bagus, tombak pengawal yang mengkilap. Orang-orang hormat kepadanya. Tapi aku tahu, di balik semua itu ada retakan. Tunggulah Metung tidak sepenuhnya kuat. Musuhnya diam-diam mengintai. Bawahan tidak semuanya setia. Dan aku ada di antara bayangan itu. Aku tidak membenci dia. Tapi aku tahu, aku tidak bisa berdiri diam. Aku tahu, selama dia di sana, jalan ke istana tertutup rapat. Aku lihat keris itu. Aku sentuh gagangnya. Aku rasakan dinginnya logam. Aku bayangkan apa yang akan terjadi. Bukan soal darah yang akan tumpah, tapi soal tahta yang akan terbuka. Soal jalan yang akan terbentang. Soal nama yang akan diingat selamanya. Aku tidak ambil keputusan dengan cepat. Aku tunggu waktu. Aku hitung gerak lawan. Aku rencanakan semuanya dengan baik. Tapi keris itu tetap selalu memanggil. Seperti bisikan halus dalam telinga. Seperti suara di dalam kepala. Seperti bayangan yang mengikuti aku kemanapun aku pergi. Aku melihat wajah orang-orang di sekitar. Ada yang pura-pura tidak tahu. Ada yang diam-diam menunggu. Ada yang berharap aku gagal. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli bisikan mereka. Aku sudah genggam keris itu. Aku sudah siapkan diriku. Malam itu datang dengan cepat. Langit hitam tanpa bintang. Angin berembus pelan. Aku berjalan perlahan ke arah istana kecil. Langkahku ringan. Pikiranku berat. Tapi hatiku tidak ragu. Semua ini sudah aku pilih. Aku tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu darah akan mengalir. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Tapi aku tidak mundur. Tunggulah Metung ada di dalam ruangan itu. Dia bicara dengan orang-orang. Dia tidak tahu malam itu adalah akhir dari segalanya. Dia tidak tahu keris itu sudah aku genggam. Aku masuk dengan tenang. Aku bicara seperlunya. Aku tunggu waktu yang pas. Aku serang saat dia lengah. Semua terjadi cepat. Keris itu bergerak seperti hidup. Darah mengalir dengan hangat. Mata Tunggulah Metung terbuka. Aku lihat wajahnya sekali lagi. Bukan dengan benci, tapi dengan keyakinan. Karena aku tahu, aku tidak bisa balik badan. Setelah itu, semua berubah. Aku tidak lagi orang kecil. Aku tidak lagi bayangan di sudut pasar. Aku tidak lagi nama yang dilupakan. Orang-orang bicara tentang aku, tentang keris yang membawa aku naik.
tentang darah yang membuka jalan, tentang ambisi yang akhirnya menang. Tapi aku juga dengar bisikan lain tentang kutukan, kutukan yang menempel di keris itu, tentang harga, harga yang akan aku bayar, harga yang harus aku bayar, tentang dendam, dendam yang tidak pernah tidur. Aku tidak tutup telinga untuk itu. Aku mendengar semuanya. Aku simpan dalam hati. Aku tahu bahaya baru sudah datang. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa berpura-pura. Aku sudah memilih jalan ini. Keris itu ada di tanganku. Bukan hanya besi, tetapi sebagai simbol. Simbol bahwa aku bukan lagi anak jalanan. Aku adalah bagian dari permainan ini. Aku adalah orang yang harus diperhitungkan. Aku adalah orang yang membuka pintu istana dengan tanganku sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Aku melihat wajahku sendiri. Bukan lagi bocah tanpa asal, tetapi laki-laki yang siap menghadapi apapun. Aku tahu, setelah ini tidak ada jalan yang mudah. Tidak ada tidur yang nyenyak. Tidak ada langkah yang aman. Tapi semua itu sudah menjadi bagianku. Dan semua itu dimulai dari keris kecil itu, dari malam itu, dari keputusan yang aku ambil sendiri. Aku tidak suka membunuh, tetapi hidup tidak selalu soal luka. Kadang pilihan datang tanpa diundang. Terkadang langkah harus diambil tanpa ragu. Orang-orang terkejut. Singosari berguncang. Kabar tentang kematian Tunggula Metung tersebar. Semua mata tertuju ke arah istana. Aku berdiri di antara bayang-bayang itu. Aku tidak sembunyi. Aku tidak lari. Aku siapkan langkah berikutnya. Aku tahu banyak yang curiga. Aku tahu ada yang marah. Ada yang takut. Tapi aku tidak gentar. Aku temui orang-orang penting. Aku bicara dengan mereka, mengajak mereka duduk bersama. Aku tunjukkan bahwa aku punya kendali. Mereka lihat aku bukan bocah jalanan lagi. Mereka melihat aku bukan bayangan di pasar. Mereka melihat aku adalah orang yang berani. Orang yang tahu cara merebut kekuasaan. Tahta Tumapel tidak lama kosong. Aku mengambil alih secara perlahan. Aku susun kekuatan. Aku siapkan pasukan. Ken Dedes tetap ada di istana. Matanya bicara lebih banyak dari kata-kata. Aku tahu dia paham. Aku tahu dia juga menunggu saat seperti ini. Langkahku semakin mantap. Jalan ke depan semakin jelas. Tapi aku juga tahu, bayangan masa lalu tidak hilang begitu saja. Kematian Tunggula Metung adalah pintu. Pintu ke kuasa yang lebih besar. Tapi juga pintu ke bahaya yang tidak ada hentinya. Pintu ke permainan yang lebih dalam. Aku sudah melangkah ke sana. Aku tidak bisa berhenti. Tidak bisa berpura-pura. Dan aku harus terus maju. Aku tahu apa yang aku korbankan. Aku tahu apa yang aku dapatkan. Aku tahu ini belum selesai. Tapi aku sudah siap hadapi semuanya. Semua ini adalah langkah besar pertama. Langkah yang menentukan segalanya. Langkah yang tidak bisa diulang. Langkah yang harus aku jaga sampai akhir. Aku pernah berpikir, jadi raja itu puncak kehidupan. Aku pernah pikir, tahta itu jaminan aman. Ternyata, aku salah. Sangat salah. Mahkota itu hanya benda mati. Tapi,
Di balik emasnya tersembunyi berbahaya. Setiap lekuknya adalah peringatan. Setiap kilaunya adalah undangan untuk musuh. Aku duduk di kursi besar itu. Kursi yang dulu aku impikan. Kursi yang jadi pusat semua cerita. Kursi yang jadi rebutan banyak orang. Tetapi duduk di sana, aku tidak tenang. Semua mata tertuju kepadaku. Semua telinga menguping setiap kata. Semua tangan siap menarik jatuh. Aku melihat wajah-wajah di sekelilingku. Ada yang tersenyum, ada yang diam, ada yang pura-pura tunduk. Tapi aku tahu, hati mereka tidak seindah wajah mereka. Aku dengar bisikan dari balik dinding. Aku lihat gerak bayangan di lorong. Aku tahu, banyak yang tidak suka dengan aku. Aku tahu, banyak yang menunggu aku lengah. Mereka tidak peduli aku bangun ini dari nol. Mereka tidak lihat darah yang sudah tumpah. Mereka hanya lihat tahta yang mereka inginkan. Mereka hanya lihat mahkota yang mereka idamkan. Aku tidak buta. Aku tidak tuli. Aku tahu, politik tidak selalu terang-terangan. Aku tahu, musuh tidak selalu berwajah galak. Kadang musuh tersenyum paling lebar. Kadang musuh memuji paling keras. Terkadang musuh berdiri paling dekat. Semua itu aku pelajari sejak lama. Aku tidak percaya begitu saja. Aku ukur setiap kata. Aku timbang setiap janji. Aku catat setiap gerak mencurigakan. Mahkota ini bukan pelindung. Mahkota ini seperti api. Hangat kalau dijaga baik-baik. Membakar kalau kau lengah. Aku lihat rakyat menyembahku. Tapi di balik kepala yang menunduk itu, ada yang simpan iri. Ada yang menyimpan dendam. Ada yang menyimpan cita-cita menggulingkan aku. Aku jalan di lorong istana. Tembok tinggi di kiri dan kanan. Tirai besar bergoyang pelan. Langkah kakiku bergema di lantai batu. Aku dengar bisikan pelayan. Aku dengar desas-desus dari prajurit. Aku tahu, semua itu bukan angin lalu. Aku tahu, semua itu adalah isyarat. Aku tidak bisa beristirahat. Aku tidak bisa tidur tanpa terjaga. Aku tidak bisa percaya begitu saja. Karena mahkota ini tidak menjamin apapun. Aku lihat malam turun perlahan. Langit Singosari gelap sekali. Lampu minyak menyala di setiap sudut. Bayangan panjang menari di dinding. Aku duduk di pendopo lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Aku diam, mendengar angin. Aku berpikir, menghitung kemungkinan. Aku tidak heran kalau ada yang ingin aku jatuh. Aku tidak kaget kalau ada yang menyusun rencana. Aku tidak terkejut kalau ada yang siap menikam dari belakang. Karena semua itu sudah aku prediksi sejak dulu. Aku tahu jalanku tidak pernah mudah. Aku tahu langkahku selalu diawasi. Aku tahu hidupku tidak pernah aman. Tapi aku sudah terlanjur di sini. Aku tidak bisa mundur. Aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Aku harus menjaga Singosari. Aku harus jaga diriku sendiri. Aku pelajari wajah-wajah orang dekatku. Aku lihat mata mereka satu persatu. Aku cari celah di balik kata manis. Aku tandai siapa yang bisa dipercaya. Tapi kepercayaan adalah barang mahal. Tidak semua orang pantas mendapatkan itu. Tidak semua senyum layak dibalas. Tidak semua janji layak dipegang. Aku jalan pelan ke ruang dalam. Tirai besar menutup bayangan di belakangku. Aku duduk, menghadap ke langit gelap.
Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, malam ini tidak beda. Bahaya tetap ada. Musuh tetap bernafas. Bayangan tetap mengintai. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak datang ke sini untuk diam. Aku tidak rebut semua ini untuk menyerah. Aku tidak genggam mahkota ini untuk dilepas dengan mudah. Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terlalu dalam. Aku sudah terlalu banyak berkorban. Semua itu tidak mungkin aku buang sia-sia. Mahkota ini tidak menjamin aman, tapi mahkota ini adalah bukti. Bukti bahwa aku bertahan. Bukti bahwa aku tidak tunduk. Aku akan menjaga Singosari. Aku akan menjaga diriku sendiri. Aku akan buka mata setiap waktu. Aku akan hadapi apapun yang datang. Karena kuasa ini sudah di tanganku. Karena mahkota ini sudah melekat di kepalaku. Dan aku tidak akan biarkan siapapun merebutnya. Aku selalu pikir musuh datang dari luar, dari seberang sungai, dari hutan-hutan yang lebat, dari kampung yang tidak puas. Ternyata aku salah. Musuh paling berbahaya justru ada di dekatku. Mereka berjalan di istana ini. Mereka duduk di ruang rapat. Mereka tertawa di singgasana. Mereka tidak selalu membawa senjata. Kadang mereka hanya membawa kata-kata. Terkadang hanya senyum. Terkadang membawa pujian yang manis. Aku melihat mereka setiap hari. Wajahnya biasa. Pakaiannya tidak beda dari rakyatku. Tapi niat mereka tersembunyi di dalam dada. Aku mempelajari gerak mereka. Menghafal kata-kata mereka. Aku simpan semuanya di dalam kepalaku. Aku tidak bisa percaya begitu saja. Bayangan itu ada di mana-mana. Di balik dinding kayu, di lorong sempit istana, di sudut ruang makan. Mereka bisik-bisik saat aku lewat, berhenti bicara saat aku datang, berpaling wajah, berpura-pura sibuk. Tapi aku tahu isi hati mereka. Aku tidak bodoh. Aku besar di jalanan. Aku paham permainan ini. Aku tidak bisa dibodohi dengan mudah. Aku tahu nama mereka. Aku tahu keluarga mereka. Aku tahu rencana kecil yang mereka susun. Aku tahu siapa yang sedang menunggu aku jatuh. Malam hari adalah waktu aku berpikir. Aku duduk di pendopo. Aku dengar suara binatang malam. Aku lihat bayang-bayang menari di tanah. Bayangan itu seperti mereka. Diam, gelap, tapi selalu mengikuti. Aku belajar dari bayangan itu. Aku pelajari cara mereka bergerak. Aku lihat kemana arah mereka pergi. Aku hitung siapa yang paling berbahaya. Aku tidak sendirian. Aku punya orang-orang yang setia. Tapi aku tidak selalu percaya penuh. Setia bisa berubah menjadi pengkhianatan. Aku pernah lihat itu terjadi. Orang yang paling dipercaya tiba-tiba menusuk dari belakang. Orang yang paling dekat menjadi musuh paling kejam. Semua itu sudah pernah terjadi. Aku tidak mau ulang kesalahan yang sama. Aku harus menjaga mata tetap terbuka, menjaga hati tetap dingin, menjaga mulut tetap tertutup. Aku tidak banyak bicara soal ini. Aku biarkan mereka berpikir aku tidak tahu. Aku biarkan mereka merasa aman. Aku biarkan mereka bermain dengan bayangan mereka sendiri. Tapi aku selalu siap. Aku menyimpan rencana di dalam kepala. Aku siapkan jalan keluar diam-diam. Aku buat jaringan yang tidak terlihat. Aku tidak bisa tunggu sampai bahaya datang.
Aku harus lebih dulu bergerak. Aku yang harus lebih dulu tahu niat mereka. Aku harus tahu lebih dulu atur langkah. Aku tidak bisa biarkan istana ini jatuh. Aku tidak bisa biarkan Singosari hancur. Aku tidak bisa biarkan bayangan itu menang. Aku harus jadi lebih kuat dari mereka. Aku lihat wajah Ken Dedes. Matanya juga tahu banyak. Dia bukan perempuan biasa. Dia lahir di tengah permainan besar. Dia tahu apa yang aku hadapi. Dia lihat bayangan mengelilingi kita. Tapi dia juga diam. Dia tunggu aku bergerak lebih dulu. Aku jalan secara pelan ke ruang dalam. Tirai besar menutup pintu. Aku berdiri lama memandang tembok. Aku dengar langkah kaki di kejauhan. Aku tahu bayangan itu tidak pergi. Aku tahu mereka menunggu saat yang tepat. Aku tahu mereka tidak pernah menyerah. Aku tahu permainan ini belum selesai. Tapi aku juga tidak akan diam. Aku tidak akan tunduk. Aku tidak akan biarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan Singosari tumbang. Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terlalu dalam. Aku sudah terlalu banyak melihat darah. Aku tidak akan biarkan semua itu sia-sia. Bayangan itu mungkin banyak, tapi aku lebih paham jalur istana. Aku lebih kenal lorong rahasia. Aku lebih mengerti cara berpikir musuh. Aku akan biarkan mereka bermain. Aku akan biarkan mereka bicara. Aku akan biarkan mereka saling curiga. Sementara aku menyusun langkah berikutnya. Karena di Singosari, bukan hanya aku yang dikelilingi bayangan, tapi bayangan itu juga tidak tahu. Aku sudah lama berdiri di antara mereka, dan aku tidak akan jatuh dengan mudah. Aku tidak akan kalah semudah itu. Aku tidak akan biarkan sejarah menertawakan aku. Aku sudah terlalu lama berdiri di sini. Malam ini sunyi sekali. Langit Singosari gelap. Awan menutup bulan. Angin berembus pelan melewati pendopo. Aku duduk sendiri di sini. Mataku memandang jauh. Pikiranku tidak diam. Pikiranku selalu bergerak. Aku berpikir tentang jalan hidupku. Aku ingat semua langkah yang aku ambil. Aku ingat semua wajah yang pernah aku singkirkan. Aku ingat semua nama yang aku tinggalkan di belakang. Mereka bilang hidup ini soal keberanian. Aku setuju. Tapi hidup juga soal akibat. Setiap pilihan punya bayangan panjang. Karma itu bukan omong kosong. Karma itu tidak pernah tidur. Karma itu tidak peduli seberapa tinggi aku berdiri. Karma itu datang pelan, tapi pasti. Aku ingat darah yang pernah tumpah. Darah Tunggul Lametung. Darah orang-orang yang melawan aku. Darah yang membasahi lantai istana. Semua itu tidak hilang begitu saja. Aku bisa pura-pura lupa. Tapi dunia tidak lupa. Langit dan bumi tidak lupa. Karma itu seperti bayangan. Selalu mengikutiku. Tidak terlihat, tapi ada. Tidak bersuara, tapi terasa. Aku dengar kabar buruk di luar sana. Ada yang tidak suka dengan aku. Ada yang menyimpan dendam di dalam hati. Ada yang menunggu saat membalas. Aku tahu siapa mereka. Aku tahu wajah-wajah itu. Mereka mungkin sedang diam sekarang, tapi hatinya tidak pernah tenang. Karma juga datang lewat mimpi. Malam-malam,
Aku selalu terjaga. Aku melihat bayangan di sudut ruangan. Aku mendengar bisikan di telinga. Aku ingat tatapan Tenggulang Petung sebelum dia tumbang. Aku ingat wajah Ken Dedes saat dia tahu segalanya. Aku ingat janji-janji yang aku ucapkan. Semua itu kembali di kepalaku. Aku bisa abaikan semua itu. Aku bisa pura-pura tidak peduli. Tapi karma tidak diam. Karma menunggu di tikungan jalan. Aku jalan di lorong istana. Tembok batu berdiri dingin. Tirai besar bergoyang perlahan. Langkah kakiku bergema di lantai. Aku tahu Singosari besar sekarang. Aku tahu banyak yang hormat kepadaku. Tapi aku juga tahu banyak yang berharap aku jatuh. Mereka menunggu aku lengah. Menunggu aku salah langkah. Menunggu karma datang menjemputku. Aku tidak boleh beri kesempatan. Tetapi aku juga manusia. Aku bukan dewa yang kebal. Aku bukan bayangan yang tak terlihat. Aku punya rasa takut. Aku takut karma datang terlalu cepat. Aku takut masa lalu memburuku. Aku takut bayangan itu menjadi nyata. Aku takut semua ini runtuh. Tapi aku tidak akan lari. Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terlalu banyak mengorbankan segalanya. Aku harus berdiri di sini. Aku harus hadapi semuanya. Aku harus hadapi karma yang tidak diam. Aku harus menghadapi bayangan yang terus mengikuti. Aku harus menghadapi kehidupan yang sudah aku pilih. Aku melihat langit di luar. Awan masih pekat. Bulan setengah tertutup. Cahaya remang jatuh ke halaman. Aku mendengar suara burung malam. Aku mendengar langkah kaki penjaga. Aku mendengar bisikan hatiku sendiri. Semua itu tidak bisa aku abaikan. Aku tahu masa lalu tidak hilang. Aku tahu darah yang tumpah tidak mengering begitu saja. Aku tahu janji yang aku hianati tidak menghilang begitu saja. Semua itu akan kembali suatu saat. Aku harus siap. Aku harus kuat. Aku harus lebih tajam daripada bayangan itu. Aku harus lebih cepat daripada karma. Aku tidak tahu kapan karma itu datang. Tapi aku yakin karma itu akan datang. Bisa hari ini, bisa besok, bisa saat aku lengah. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus pastikan Singosari berdiri tegak. Aku harus pastikan namaku tidak mudah dilupakan. Aku harus pastikan semua yang aku bangun tidak sia-sia. Aku tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi aku bisa mengendalikan diriku. Aku bisa mengendalikan langkahku, mengendalikan pikiranku. Aku tidak akan biarkan rasa takut menguasaiku. Aku tidak akan membiarkan rasa takut menguasai aku. Aku tidak akan biarkan bayangan itu menenggelamkan aku. Aku tidak akan biarkan karma datang saat aku tidak siap. Aku harus lebih kuat dari itu semua. Aku duduk lagi di pendopo. Aku menarik napas dalam, menutup mata sejenak, membiarkan malam ini menjadi milikku. Karma tidak diam, tapi aku juga tidak. Aku dan karma sama-sama berjalan, sama-sama menunggu saat yang tepat. Aku tahu permainan ini belum selesai. Aku tahu jalanku masih panjang. Aku tahu bayangan itu belum hilang.
Tapi aku tidak akan pernah menyerah. Aku sudah memilih jalan ini. Aku harus jalani sampai akhir. Apapun yang menunggu di depan, aku akan hadapi dengan tegak. Aku selalu diajari takut pada musuh, takut pada orang asing yang datang menyerang, takut pada orang yang membawa senjata, takut kepada wajah yang tidak dikenal. Tapi lama-lama aku sadar, musuh paling besar tidak selalu datang dari luar. Musuh paling berbahaya justru tumbuh di dalam, tumbuh pelan-pelan, diam-diam, di dalam kepala. Aku bicara soal orang lain, aku bicara soal diriku sendiri. Aku yang jadi penghalang untuk diriku. Aku yang jadi bahaya paling besar untuk diriku sendiri. Aku sudah lihat banyak hal. Aku sudah lalui jalan yang panjang. Sudah menyingkirkan orang-orang yang menghalangiku. Aku sudah merebut apa yang aku inginkan. Tapi di puncak semua ini, aku melihat bayangan yang lebih gelap. Bayangan itu bukan di luar. Bayangan itu datang dari dalam diriku. Aku pikir aku sudah cukup kuat. Aku pikir aku sudah cukup cerdas. Aku pikir aku sudah cukup berani. Tetapi ternyata itu belum cukup. Rasa takut tetap ada. Rasa curiga tetap ada. Rasa cemas tidak pernah hilang. Semua itu berputar di kepalaku. Aku kadang bertanya, sampai kapan aku akan seperti ini? Sampai kapan aku harus waspada? Sampai kapan aku harus bertahan? Tapi pertanyaan itu tidak pernah selesai. Jawaban selalu menghilang begitu saja. Karena aku tahu, aku yang membuat semua ini terjadi. Aku yang merebut kekuasaan ini. Aku yang menjatuhkan orang-orang sebelum aku. Aku yang memilih jalan berbahaya. Aku, aku yang memilih hidup seperti ini. Aku tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Aku tidak bisa lari dari kenyataan. Tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Aku hanya harus menerima semua ini. Kadang aku melihat bayanganku sendiri di lantai batu yang dingin, di permukaan air yang tenang, di balik dinding kayu istana. Aku melihat wajah yang sama, tetapi aku rasa dia bukan aku lagi yang dulu. Dia adalah aku yang lain. Aku yang dibentuk oleh ambisi dan ketakutan. Aku duduk sendiri malam ini. Aku mendengar suara angin, merasakan dingin. Aku tahu ini bukan dingin biasa. Ini dingin dari dalam hati. Dingin yang tumbuh karena aku sendiri. Dingin yang tidak bisa dihangatkan siapapun. Dingin yang datang dari semua pilihanku. Aku melihat Ken Dedes lewat. Matanya diam. Tapi aku tahu dia mengerti. Dia tahu aku sedang melawan diriku sendiri. Aku tidak butuh banyak kata. Aku hanya duduk diam. Membiarkan pikiranku bicara sendiri. Membiarkan hatiku bertanya sendiri. Bahaya terbesar adalah aku sendiri. Aku yang menyusun rencana. Aku yang membuka pintu istana. Aku yang menghancurkan pahalang. Aku yang naik ke atas. Aku yang membawa rasa takut ke dalam kepala. Aku yang membuat semua ini terjadi. Hidup dalam bayangan sendiri. Merasa curiga kepada semua orang. Selalu terjaga tanpa henti. Terkadang aku merasa lelah. Tapi aku tidak bisa berhenti. Terkadang aku ragu. Tetapi
Aku tidak bisa mundur. Aku sudah sampai di sini. Aku sudah terlalu dalam. Sudah terlalu jauh dari titik awal. Aku aku tidak bisa kembali lagi. Bahaya tidak selalu di luar tembok ini. Bahaya paling besar berada di sini, di balik mata ini, di kepala ini, di balik dada ini. Aku harus menghadapi itu. Harus aku kalahkan. Aku harus berdamai dengan itu. Atau semua ini akan hancur. Aku tahu aku bukan orang yang sempurna. Aku tahu aku penuh luka dan celah. Aku tahu aku tidak lahir sebagai pemenang. Tapi aku belajar jadi orang kuat. Aku belajar menghadapi ketakutanku sendiri. Melawan rasa ragu sendiri. Berdiri meski hati bergetar. Bertahan meski kepala penuh bayangan. Malam semakin larut. Langit Singosari tetap gelap. Tetap aku yang ada di sini, di pendopo ini. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi jalan ini tidak mudah. Aku tahu aku harus melawan musuh paling besar, yaitu aku sendiri. Aku harus lebih kuat dari pikiranku sendiri. Harus lebih tajam dari bayangan hatiku sendiri. Aku harus lebih berani dari ketakutanku sendiri. Aku harus tetap berdiri, meski dalam diriku ada perang. Bahaya itu tidak akan pergi, tapi aku juga tidak akan lari. Aku adalah aku. Aku adalah Ken Arok. Aku adalah bahaya untuk diriku sendiri. Tapi aku juga adalah penentu hidupku. Malam ini seperti malam-malam sebelumnya. Langit Singosari tetap gelap. Angin tetap dingin turun dari gunung. Lampu minyak bergetar di sudut pendopo. Aku duduk sendiri. Tirai bergoyang. Bayangan menari di lantai kayu. Pikiranku juga ikut menari di kepala. Aku pikir malam ini akan biasa saja. Tapi seperti ada yang berbeda. Ada sesuatu yang bergerak diam-diam di udara. Aku mendengar suara langkah penjaga. Tapi langkah mereka lebih berat daripada biasanya. Aku lihat tatapan mereka. Tapi ada sebuah bayangan tipis di mata mereka. Aku tahu ada yang tidak beres. Aku tahu sesuatu sedang berjalan di luar sana. Aku tahu bisikan sudah mulai menguat. Aku tahu bayangan itu makin banyak berdiri di sekelilingku. Tapi aku tidak bergerak. Aku tetap duduk di sini. Aku biarkan malam ini bicara lebih dulu. Aku biarkan bayangan itu menari lebih lama. Aku berpikir tentang hari-hari terakhir ini. Kabar dari luar istana semakin banyak. Kabar yang tidak enak didengar. Kabar yang selalu diawali dengan bisikan pelan. Ada yang bilang rakyat mulai gelisah. Ada yang bilang orang-orang tidak suka diam. Ada yang bilang musuh lama tidak benar-benar hilang. Ada yang bilang karma sudah mulai berjalan. Aku mendengar semua itu. Aku menutup telinga. Aku pura-pura tidak tahu. Tapi aku tahu semuanya. Bahkan sebelum mereka bicara. Aku jalan ke lorong istana. Tembok batu tetap dingin. Tirai besar bergoyang perlahan. Bayangan bergerak pelan di setiap sudut. Aku melihat wajah orang-orang dekatku. Ada yang diam terlalu lama, ada yang bicara terlalu hati-hati, ada yang menunduk terlalu dalam. Aku tahu
Mereka juga dengar kabar itu. Mereka juga tahu bahaya itu tidak jauh. Mereka juga merasakan udara yang berat di Singosari. Tapi mereka berpura-pura tenang. Aku tidak heran. Manusia memang selalu begitu. Ketakutan disembunyikan di balik senyum. Kecurigaan ditutup dengan basa-basi. Tapi aku sudah lama hidup di antara itu. Aku besar di jalanan. Aku bisa membaca wajah orang. Aku sudah belajar dengan kata yang tidak diucapkan. Aku tahu malam ini belum selesai. Aku tahu malam ini bukan penutup. Malam ini hanya permulaan. Permulaan dari sesuatu yang belum jelas wujudnya. Aku duduk lagi di pendopo. Aku melihat langit hitam yang tidak berubah. Merasakan angin dingin yang semakin menusuk. Aku tahu besok pagi tidak akan sama. Aku tahu langkahku semakin berat. Aku tahu bayangan di sekeliling semakin mendekat. Tapi aku tidak akan lari. Aku sudah ada di sini. Aku sudah memilih jalan ini. Aku sudah terlalu dalam untuk mundur. Aku harus menghadapi semuanya. Aku tahu malam ini tidak akan pernah usai. Aku tahu malam ini akan terus tinggal di kepala. Malam ini akan mengikutiku hingga pagi esok. Mengikuti langkahku yang berikutnya. Malam ini bukan akhir. Malam ini adalah awal baru. Awal yang tidak aku minta, tapi harus aku jalani. Aku duduk sendiri dan membiarkan bayangan itu tetap menari. Aku menunggu kabar berikutnya datang. Aku menunggu malam ini bicara lebih jelas. Aku tidak takut, tapi aku juga tidak bisa diam. Aku harus dengar lebih banyak. Aku harus menyiapkan segalanya. Karena aku tahu malam ini tidak akan cepat selesai. Malam ini akan membawa langkah-langkah baru. Langkah yang lebih sulit. Langkah yang lebih berat. Langkah yang harus aku lewati sendiri. Malam belum selesai. Langit Singosari tetap gelap. Lampu minyak di pendopo masih menyala. Bayangan itu tetap menari di lantai kayu. Tapi sekarang, aku mendengar sesuatu yang lain. Bukan suara angin. Bukan suara langkah penjaga. Bukan bunyi daun yang bergesekan. Aku mendengar bisikan itu lagi. Bukan dari sudut ruangan. Bukan dari balik tirai. Tapi dari mulut orang-orang sendiri. Bisikan itu semakin jelas. Semakin sering. Semakin keras. Semakin dekat ke telingaku. Dulu bisikan itu kecil. Hanya suara di pojok pasar. Hanya desas-desus di warung kopi. Hanya cerita di lorong yang gelap. Tapi bisikan itu masuk ke istana. Masuk ke aula besar. Masuk ke ruang rapat. Bahkan di balik dinding kamar. Aku mendengar mereka bicara pelan. Mereka berpikir aku tidak tahu. Mereka kira aku terlalu sibuk dengan mahkota. Mereka salah. Aku tahu semua itu. Aku tahu siapa yang bicara. Aku tahu siapa yang membawa kabar itu ke dalam istana. Aku tahu siapa yang mulai tidak tahan. Aku tidak terkejut. Aku sudah lama menunggu saat ini. Aku sudah lama tahu malam seperti ini akan datang. Aku sudah menyiapkan semuanya dalam kepalaku. Bisikan itu bukan sekedar omongan. Bisikan itu adalah tanda. Tanda bahwa sabar orang-orang sudah mulai habis. Tanda bahwa musuh lama belum hilang. Aku mendengar nama-nama yang disebut. Aku mendengar cerita yang disebarkan. Aku
Aku mendengar keluhan yang dikumpulkan. Aku dengar harapan mereka yang ingin aku jatuh. Aku, aku tidak marah. Aku juga tidak takut, tidak terkejut. Hanya, aku lebih berhati-hati. Aku tahu ini bagian dari permainan. Permainan yang tidak pernah selesai. Permainan yang selalu berubah wajah. Permainan yang selalu ada pemenang dan pecundang. Aku tidak mau jadi pecundang. Aku tidak mau menjadi cerita sedih di ujung sejarah. Aku tidak mau Singosari tumbang begitu saja. Aku harus bergerak, tapi aku tidak bodoh. Aku tidak bisa buru-buru, tidak bisa sembarangan menuduh orang, tidak bisa gegabah tunjuk musuh. Aku harus dengar lebih jelas, dengar lebih tajam, dan aku harus sabar lebih lama. Aku harus menghitung langkah lebih hati-hati. Malam ini aku tidak tidur. Aku berjalan pelan di lorong istana. Aku melihat setiap sudut. Aku menghitung setiap langkah. Bayangan tetap ada, tapi sekarang bayangan itu membawa kabar. Membawa berita tentang gelisah di luar sana. Membawa berita tentang suara yang tidak bisa lagi dibungkam. Aku dengar kabar dari Tumapel, dari desa-desa di pinggir Singosari, dari kampung kecil yang jauh dari istana. Mereka mulai gelisah. Ada yang bicara soal keadilan, ada yang bicara soal dendam lama, ada yang bicara soal perubahan, ada yang bicara soal nama-nama lama yang ingin bangkit. Aku tahu, semua itu bukan angin lalu. Aku tahu semua itu tidak datang tiba-tiba. Aku tahu semua itu bagian dari rencana. Rencana yang disusun pelan-pelan di balik dinding. Aku harus jaga Singosari tetap berdiri. Aku harus pastikan istana ini tetap kuat. Aku harus pastikan tidak ada yang merobek bayangan ini dari dalam. Aku harus pastikan semua mata tetap terjaga. Tetapi aku juga manusia. Aku lelah. Aku cemas. Aku dengar suara bisikan itu di kepala sendiri. Terkadang aku ragu. Apa aku sudah ambil keputusan yang benar? Apa aku sudah menghitung semua resiko? Apa aku sudah kuat menghadapi semuanya? Tapi aku tidak boleh lama-lama tenggelam dalam ragu. Aku tidak boleh lama-lama terjebak dalam takut. Aku harus tetap menjadi aku. Aku harus tetap menjadikan Arok yang tahu cara main di antara bayangan. Aku duduk lagi di pendopo. Aku membiarkan malam ini terus berbicara. Bisikan itu berputar-putar. Aku mendengar semuanya. Besok pagi, aku akan bergerak. Aku akan memanggil orang-orang yang aku percaya. Aku akan membuka mata lebih lebar. Aku akan siapkan istana lebih rapat. Karena bisikan ini tidak akan berhenti. Bisikan ini terus menguat. Bisikan ini akan berubah menjadi langkah. Bisikan ini berubah menjadi bayangan yang lebih gelap. Aku tidak bisa abaikan lagi. Aku tidak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa menunggu sampai terlambat. Aku harus mulai bergerak sebelum bayangan itu berubah menjadi nyata. Malam ini adalah waktu mendengar. Besok adalah waktu untuk menentukan. Aku siap menghadapi semuanya. Apapun yang datang, aku siap menghadapinya. Pagi ini dingin sekali. Langit Singosari abu-abu. Awan berat menggantung rendah. Angin dari pegunungan turun tanpa suara. Aku berdiri di pendopo. Mataku memandang jauh.
Pikiranku berputar pelan. Hatiku diam, tapi tidak tenang. Bisikan itu tidak berhenti. Semalam, aku mendengar semuanya. Aku mendengar kabar dari luar istana. Aku mendengar kabar dari dalam dinding ini. Orang-orang mulai bicara lebih berani. Langkah mereka lebih cepat. Mata mereka lebih tajam. Bayangan itu lebih tebal. Aku tahu, waktuku tidak banyak. Aku tahu, Singosari tidak setenang yang terlihat. Aku tahu, jalan di depanku sudah semakin sempit. Aku tahu, ini adalah waktu untuk menentukan. Aku memanggil orang-orang yang aku percaya. Aku duduk di ruang dalam. Aku bicara tanpa banyak kata. Aku mendengar laporan mereka satu persatu. Semua sama. Semua bicara tentang gelisah. Semua bicara tentang kabar buruk. Semua bicara tentang rencana yang disusun di balik bayangan. Aku tidak terkejut, tidak marah. Aku hanya semakin yakin. Aku semakin yakin dan tahu harus apa. Aku sudah terlalu jauh di jalan ini. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa mundur ke titik awal. Aku sudah ambil jalan ini sejak lama. Sejak aku merebut keris Empu Gandring. Sejak aku menjatuhkan Tunggul Lametung. Sejak aku duduk di atas tahta Singosari. Jalan ini bukan jalan yang mudah. Jalan ini penuh darah, penuh bayangan, penuh ketakutan. Tapi aku tidak menyesal. Aku tahu semua resiko. Aku tahu semua bahaya. Aku tahu semua harga yang harus dibayar. Aku sudah bayar harga itu satu persatu. Aku sudah melewati semua ujian itu. Tapi jalan ini belum selesai. Jalan ini masih panjang. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku harus lebih kuat dari bayangan itu. Aku harus lebih cerdas dari musuh yang bersembunyi. Aku harus lebih sabar dari orang-orang yang menunggu aku jatuh. Aku keluar dari ruang rapat. Aku jalan perlahan ke halaman istana. Tanah masih basah oleh embun pagi. Udara masih dingin menusuk tulang. Aku melihat tembok tinggi mengelilingi istana. Tapi aku tahu, tembok itu tidak cukup. Bahaya tidak datang dari luar tembok. Bahaya tumbuh di dalam hati manusia. Aku harus menjaga Singosari lebih rapat, membuka mata lebih lebar, menghitung langkah lebih hati-hati. Aku harus memastikan tidak ada celah. Aku tahu, semua ini tidak bisa diputar balik. Aku tahu, aku tidak bisa kembali menjadi anak yang waktu itu hanya bermain di pasar. Aku tidak bisa lagi menjadi bayangan yang bersembunyi di lorong sempit. Aku adalah Raja Singosari. Aku adalah nama yang mereka tunggu untuk jatuh. Aku adalah bayangan yang mereka harap hilang. Aku adalah orang yang mereka perhitungkan. Aku adalah jalan itu sendiri. Aku tahu ini bukan soal hari ini saja. Ini soal waktu yang panjang ke depan. Ini soal sejarah yang sedang aku tulis sendiri. Ini soal hidup yang tidak pernah bisa diputar balik. Aku jalan ke pendopo. Aku duduk lagi di sana. Aku melihat langit makin terang. Tetapi hatiku tetap waspada. Aku tahu besok akan lebih berat. Aku tahu malam berikutnya akan lebih gelap. Aku tahu bayangan itu tidak akan cepat pergi.
Aku tahu kabar itu semakin keras, tapi aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan hilang di tengah jalan. Aku tidak akan membiarkan Singosari tumbang begitu saja. Aku tahu apa yang sudah aku mulai. Aku tahu apa yang sudah aku korbankan. Aku tahu semua ini tidak bisa aku buang. Aku harus terus jalan ke depan. Jalan ini sudah aku pilih. Jalan ini sudah aku bayar dengan darah. Jalan ini sudah aku jaga dengan nyawa. Jalan ini tidak bisa aku putar balik. Aku duduk sendiri. Aku mendengar suara angin, merasakan dingin pagi, dan membiarkan pikiranku bicara dengan pelan. Aku tahu, hidup ini tidak akan mudah. Aku tahu, bayangan akan terus mengikuti. Aku tahu, musuh akan terus menunggu. Tapi, aku juga tahu, aku sudah siap. Aku sudah siap untuk hari-hari berikutnya. Aku sudah siap untuk bisikan yang semakin keras. Aku sudah siap untuk langkah yang semakin berat. Aku sudah siap untuk semua yang menunggu di ujung jalan. Jalan ini tidak bisa diputar balik. Tapi aku tidak butuh jalan lain. Karena aku adalah jalanku. Jalan yang aku pilih sendiri. Jalan yang akan aku jalani sampai akhir.